Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Aqsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, hari Sabtu, dari jam 3 ya Pak, hujan turun walaupun tidak besar, hujan rintik-rintik. Kalau mengikuti hawa nafsu ini lebih enak ngagoler. Nafsu apa nih? Disimut deh. Artinya mengambil selimut kembali, kemudian kita asik dengan selimutnya. Tapi alhamdulillah sebagian warga Alta menyempatkan untuk hadir ke Masjid Al-Aqsa ini, memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Tentunya harapan kita ibadah sholat subuh ini bukan hanya memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan keberjamahan hidup kita dalam komplek Alta ini untuk hidup berjamaah. Karena iwatu iman rahimakumullah, dengan sholat berjamaah di masjid banyak sekali keutamaan, banyak sekali keistimewaan. Di samping kaitan dengan pahala yang Allah janjikan, Rasulullah janjikan lebih utama daripada sholat sendiri, sholat subuh juga ini juga memiliki tempat tersendiri daripada ibadah sholat-sholat yang lainnya. Sholat subuh 2 rakaat sebelum subuh itu lebih besar keutamaannya daripada dunia dan segala isinya. Sekali mudah-mudahan masjid yang sama-sama kita cintai ini untuk kita makmurkan, untuk kita ramekan dalam rangka syiar dakwah, baik itu mendidik anak-anak yang ada tinggal di Alta, juga kita sebagai warga untuk memakmurkan masjid yang sudah mulai tertata ini. Baik, ikhwatu iman rahimakumullah, pagi ini sebenarnya saya sebelum masuk ke Riyadhus Shalihin ingin membaca beberapa ayat Al-Qur'anul Karim yang sebelumnya tadi sebelum subuh juga Pak Odang membaca dan sudah rutin membaca beberapa ayat Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan tentunya ayat yang dibaca, ayat yang dikumandangkan ini juga menambah keimanan dan menambah ketakwaan kepada kita semua. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna lirabbihim sujadan wa qiyama walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharaman innaha sa'at mustaqarran wa muqaman walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Shadaqallahul azim. Ini mungkin satu saat perlu kajian ya, sifat-sifat ibadur rahmannya. Salah
salah satunya sifat ibadur rahman itu yaitu orang-orang walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama, yaitu orang-orang yang senantiasa yabituna, bangun tidur ya. Jadi li rabbihim, kepada sujadan, dalam keadaan sujud wa qiyama, dan berdiri maksudnya melaksanakan tahajud. Ya, ini merupakan salah satu sifat ibadur rahman ya. Kemudian juga di sini juga walladzina yaquluna rabbana srif anna adzaba jahannam inna adzabaha kana gharama. Banyak sekali keutamaan, termasuk mudah-mudahan kita termasuk orang-orang ibadur rahman ya. Amin ya rabbal alamin. Perlu kita ingat walladzina la yaquluna ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsal lati haramallahu illa bil haqq wa la yaznin. Ini bagus untuk kita kaji, dan juga ini juga mudah-mudahan nanti di saat kita berkumpul kaji tentang ayat itu. Baik, ikhwatu iman rahimakumullah, bapak-bapak yang ada di masjid, juga warga Alta yang sama-sama kita cintai. Sekarang masuk di dalam ngadares ya. Ngadares dalam kitab Riyadhus Shalihin ini masuk ke bab tahrimud dzulmi wal amru bi rabbil mardhalim. Jadi bab mengharamkan tahrimud dzulmi, artinya bab mengharamkan berbuat zalim dan memerintahkan mengembalikan kepada orang yang didolim ya. Jadi melarang berbuat dolim, kedoliman ya, baik dengan sikap ataupun apa istilahnya mengambil hak, mendolim ya. Baik, hadis atau ayat yang pertama yang dicantumkan dalam bab haram melakukan kedoliman dan memerintahkan memberikan kepada orang-orang yang didolim. Nanti di sini dibahas. Jadi di saat kita menganiaya seseorang, sebelum nanti diselesaikan atau misalnya pada hari kiamat akan diminta pertanggungjawabannya akan diminta. Jadi sebaiknya kita di dunia sudah menyelesaikannya ya. Seperti itu. Jangan sampai justru nanti di akhirat kelak kita justru orang-orang yang didolim oleh kita, oleh orang yang didolim oleh seseorang itu akan dia minta pertanggungjawabannya ya. Baik, yang pertama dalam surat Al-Ghafir atau surat Al-Mu'min ya, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma lidzalimina min hamimin wala syafi'i yuta'. Ma tidaklah lidzalimina, bagi orang-orang yang berbuat dolim di dunia, min hamim, artinya tidak ada dari al-hamim. Hamim itu artinya air hangat, artinya maksudnya tidak ada sahabat dekat. Jadi nanti orang-orang yang berbuat dolim tidak ada penolong. Di sini juga wala syafi'i, dan tidak ada penolong yuta. Yuta itu yang dapat diminta bantuan, yang dipatuhi. Yuta itu dipatuhi. Jadi nanti wa timarhimakumullah malil dolimina min hamimin wala syafi'i yuta. Bagi orang-orang yang melakukan kedoliman tidak ada sahabat dekat, tidak ada backing lah di akhirat mah. Tidak ada ini yang akan membantu, tidak ada. Wala syafi', dan juga tidak ada penolong yuto yang dapat diminta bantuan, dipatuhi. Makanya sekali lagi berbuat zalim kita mengambil hak orang gitu. Ya. Kalau misalnya tadi kembali kepada amanat, ini dalam rangka sebelumnya kan bab amanat ya. Kalau misalnya artinya seseorang tidak menyampaikan amanat, ya pada hakikatnya dia sudah mendolim terhadap yang lain. Ya. Nah, sebelum masuk ke beberapa hadis, ini tadi ayat, kemudian wa malid dolimina min nasir, dan tidaklah bagi orang-orang yang berbuat dolim min nasir, penolong. Jadi nanti di akhirat bicarakan. Karena ini ayat sebelumnya ini kutipannya pendek. Ini berkaitan dengan kehidupan nanti di akhirat. Jadi orang-orang yang dolim itu min hamim, tidak ada
sahabat dekat. Hamim itu hangat, air hangat ya. Tidak ada sahabat dekat, artinya tidak ada backing lah gitunya. Wala safi yuto, dan tidak ada penolong yang akan diminta bantuan. Nah, hadirin wa timan rahimakumullah, nah berkaitan dengan haramnya melakukan kedoliman dan memerintahkan mengembalikan, artinya memberikan kepada orang yang didolim. Karena dalam kehidupan dunia ada sistem kisos kan. Misalnya orang dipukul, balasnya dipukul deh. Kan. Orang yang dianiaya dia kecuali meminta maaf, kecuali dimaafkan. Harus diselesaikan di dunia. Termasuk hak ya, baik itu berbentuk materi ataupun janji, harus diselesaikan. Ya. Terlebih-lebih kita jangan sekali-kali gitu kan ya, menyakiti orang tua, ya, menyakiti orang tua. Jadi kalau misalnya orang tua sesungguhnya ya keluarga, kita sebagai orang tua jangan juga mendolim anak kita, jangan mendoakan sesuatu yang kurang baik, karena doa orang tua itu sangat istilahnya tidak terhalang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai anak juga jangan sekali di saat kita orang tua masih ada cepat minta ampun kepada Allah. Karena nanti masalah hukum dengan seseorang harus diselesaikan di dunia saja. Kalau minta maaf kepada Allah tinggal minta ampun aja. Tetapi di saat kita punya salah kepada seseorang harus datang. Di saat kita punya sesuatu yang harus harus diselesaikan. Nah nanti jangan sampai nanti diuruskannya di dunia, di akhirat. Nah ini berkaitan. Jadi haram melakukan kedoliman dan memerintahkan untuk mengembalikan kepada orang yang didolim. Selesaikan dulu di dunia. Jangan sampai nanti karena lidzolimina min hamimin wala syafi'in. Nanti di akhirat orang-orang yang dolim tidak ada teman sahabat, teman dekat hamim wala syafi'in, dan tidak ada penolong yang bisa membantu. Nah kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang berkaitan dengan ini kita baca dulu. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Jabir, semoga Allah ridho kepadanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, ittaqud dulma, ittaqu. Isinya waspadalah, ittaqu takutlah, hindarilah, waspadalah ad-dulma terhadap kedoliman. Fa inna dulma dulumatun yaumal qiyamah. Sesungguhnya kedoliman itu dulumat. Dulumat itu kegelapan, kesengsaraan, Bang Widi. Karena kedoliman itu fit dulumati yaumal qiyamati, yang akan kegelapan pada hari kiamat, yang akan membuat sengsara orang yang berbuat dolim pada hari kiamat. Jadi tadi ya masalah ini kita jangan sampai ngadolim ngadolim nganiaya, artinya bahasa orang banyak ngadolim. Bisa ke sesama, bisa ke binatang, gitunya binatang satu-satu ditajong gitu kan, apa yang tajong. Kata Allah, kata Rasulullah, ittaqud dulma, jaga, waspada terhadap kedoliman, berbuat dolim. Fa inna dulma, sesungguhnya kedoliman itu dulumat itu kegelapan, kesengsaraan, yaumal kiamat, pada hari kiamat. Wattaqus suhat, dan hati-hatilah terhadap suha, kekikiran. Ada suha ini gini, jadi suha itu bukan kikir kepada orang lain saja, kikir terhadap diri sendiri juga. Artinya kikir terhadap diri sendiri itu hanya sebenarnya gini, misalnya mampu orang teh kernaun, tapi orang teh lebar we gitu kan. Boro-boro kerbater keur sorangan wae gitu kan ya. Lebar bahasa Sunda san. Jadi wattaqusuha, hati-hatilah terhadap kekikiran. Fa inna suha, sesungguhnya kekikiran itu akhlaka, yang membinasakan man kana qablakum, orang-orang sebelum kamu.
Hamalahum ala as-safa'an safaku. Hamalahum. Di sini artinya yang membawa mereka, gitu ya. Artinya yang mengarahkan hamal itu yang membawa mereka ala as-safaku dima'ahum, kepada as-ansafaku yang mengalirkan dima'ahum darah-darah mereka. Wastahallu dan menghalalkan maharimahum, apa-apa yang diharamkan oleh mereka. Coba perhatikan di sini. Rasulullah SAW tadi mewanti-wanti ulah ngalakukeun kedoliman. Ittaqud dzulma fa inna dzulma dzulumatin yaumal qiyamah. Karena kedoliman itu akan menyengsarakan kalian pada hari kiamat. Tadi ada dituntut nanti. Kita mendolim seseorang, nanti orang di hari kiamat, saya pernah dianiaya oleh Allah, saya akan minta pertanggungjawabannya. Kemudian ittaqus suha. Di sini tadi ittaqus suha, hati-hati terhadap kekikiran. Artinya non bahasa orang itu kikir kan nya kurang membantu. Kikir kan artinya kan dimakan tidak apa istilahnya, tidak perhatian. Kikir. Fa inna suha, sesungguhnya kekiran ahlaka yang membinasakan man kana qablakum, orang-orang sebelum kamu. Hamalahum ala as-safaku dimahum, kekikiran itu mengantarkan mereka mengeluarkan darah, mengalirkan darah, peperangan. Wastahalu, dan kekikiran itu menghalalkan maharimahum, apa-apa yang mereka haramkan. Jadi maksudnya gimana Pak Bantoni? Jadi kalau ada dalam suatu lingkungan saling membantu tidak ada, maka ini cenderung mungkin kejahatan-kejahatan akan muncul. Kalau orang sudah perutnya lapar, masalah sepele saja bisa pertumpahan darah. Makanya dalam hal ini, makanya orang-orang yang memiliki kelebihan harus ada perhatian terhadap yang perlu bantuan. Kalau sudah hidup sendiri-sendiri, kembali batur secara asal orang ngeunah, kembali batur ripuh asal orang maju, tidak ada rasa saling membantu, maka ini akan hamalahum ansafku dima. Jadi akan mengarahkan, membawa mereka kepada pertumpahan darah dan akan menghalalkan apa-apa yang mereka haramkan. Itu sekarang dalam kondisi misalnya orang serba kekurangan, apapun akan lakukan gitu kan. Mengambil hak orang, mengambil milik orang. Sebenarnya di saat ada hal itu berarti jangan disalahkan orang yang melakukan kemaksiatan saja, tetapi yang perlu dipertanyakan bagaimana orang-orang yang kaya di sekitarnya. Apakah ada perhatian terhadap yang kekurangan? Tidak. Makanya seorang hakim itu di saat waktu zaman Umar bin Khattab ada yang melakukan pencurian, setelah divonis ternyata mencurinya itu karena faktor memang dia belum kekurangan atau harus makan. Maka tidak dalam kesalahan, justru yang disalahkan orang-orang yang memiliki harta lebih. Kenapa sampai terlantar seperti itu? Nah ini harus dimunculkan di kita juga. Artinya kita harus ada saling saling memperhatikan seperti itu. Kira enak tadi dari bawah lebih, tapi nggak makan. Kayak gini-gini sih enak itu. Kalau dan bawa ke kantor aneh. Saya penasaran tuh. Saya nggak ini. Bang Mil kan. Biasanya kerja. Enggak ya kata-kata Pak Udang. Nah, jadi sekali lagi ini Rasulullah SAW mewanti-wanti kepada kita, ittaqud dzulma fa inna dzulma dzulumatin yaumal qiyamah. Jadi jangan melakukan kedoliman, karena kedoliman itu akan menyengsarakan seseorang pada hari kiamat. Ittaqus suha, dan juga waspada terhadap kekikiran yang seseorang miliki. Karena kekikiran ini membinasakan orang-orang atau umat-umat sebelumnya, bahkan mengarahkan kepada pertumpahan darah dan menghalalkan apa yang mereka dan menghalalkan apa-apa yang mereka haramkan. Ini berkaitan dengan
zulma. Jadi sebenarnya gini saja. Jadi di saat ada orang yang kekurangan, pada hakikatnya ada hak bagi mereka dari orang-orang yang kaya, bukan ya? Betul. Jadi kalau misalnya mendolim ya, kita diberikan harta lebih, kemudian tidak memperhatikan yang lain, artinya kita sudah mendolim seorang itu. Makanya dalam hal ini, dalam hal zakat ya, dalam zakat itu makanya bukan lagi bukan lagi kesadaran, tapi pun ambillah min amwalihim, dari harta-harta mereka. Jadi zakat mama sanes nunggu kita kesadaran diambil, dipungut. Waktu rodu ila fuqara'ihim, dan kembalikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Ada hak-hak orang fakir di dalamnya. Nah seperti itu. Jadi artinya di sini ada kaitan dengan hak orang lain. Di sini juga wal amru memerintahkan untuk mengembalikan kepada orang yang didolimi. Karena dari harta yang kita miliki ada hak fakir miskin di dalamnya. Makanya sesuatu barang yang haram ditahan, kumaha-kumaha pasti keluar. Banyak cara. Kupi Pak Dino tuh Pak. Baik, kemudian hadis berikutnya wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tu'adduna huquqa ila ahliha yaumal qiyamati hatta yuqada lisatin jal hai min satil faqr qarnai. Jadi lalu adunal hukum, kembalikan. Aku perintahkan untuk mengembalikan, memberikan hak-haknya ila ahliya, kepada yang ahlinya, kepada yang berhaknya yaumal kiamati, pada hari kiamat, hatta sehingga yuqadal lisati jalhai. Sini sebentar. Artinya sehingga yuko alisati, artinya di sini mengarahkan lisatil jalhai. Jadi kambing yang jalhai itu tidak beramal, artinya kambing yang tidak bertanduk, minasatil kornai, dari kambing yang bertanduk. Jadi nanti pada hari kiamat itu akan dikembalikan kepada hak-haknya. Ini Rasulullah mengibaratkan kambing yang tidak bertanduk pun akan menuntut, gitu kan ya, dari kambing yang bertanduk. Ini bahasanya seperti itu. Bingung masih bagaimana kue banyak ini. Nah hadis yang kedua ini, jadi pada hari kiamat tidak ada yang terlewatkan. Ini digambarkan kambing yang tidak bertanduk pun akan menuntut kepada yang bertanduk. Ini diibaratkan artinya orang yang punya haknya akan dikembalikan. Kambing ada yang bertanduk, ada yang bertanduk, enggak ada ya? Artinya mungkin gini saja, digambarkan apa istilahnya? Ya mungkin bertanduk dalam artian lahiriah ataupun bawaannya, atau misalnya copotnya tanduk itu, lepasnya tanduk itu akan diminta untuk dikembalikan seperti itu. Jadi pada hari kiamat itu akan dikembalikan semua hak-haknya ila ahlinya, kepada pemiliknya. Tidak ada yang didolim nanti. Kita mengambil hak orang, mungkin di sini kita bisa berkelit gitu kan ya, tapi nanti akan diminta pada hari kiamat. Aduh beratnya hidup teh. Kita kadang-kadang menganiaya orang, kadang-kadang kita misalnya menyakiti orang, itu kan ngadoli, kita teh ngadoli. Nah ini kalau saja Islam itu ajarannya indah sekali.
hidup ini harus hati-hati. Ulah ketika ada orang yang tersakiti dengan ucapan kita. Jangan ada harta orang terambil oleh kita. Karena kita nggak bersih juga ya, kadang-kadang dulu gitu ya. Kadang-kadang ya baik itu yang namanya hidup pastilah gitu ya. Kadang-kadang tersadar gitu ya. Misalnya merusak barang orang. Itu kan ada oleh mungkin tidak enak. Maka disinilah sebagai manusia itu memang tidak luput dari kesalahan. Di saat punya salah, selesaikan di dunia ini. Cepatkan selesaikan di dunia ini. Terlebih-lebih kepada orang tua. Terlebih-lebih kepada orang tua. Di sini saya kenapa mengulang-ulang dalam ini bersama kalau di dunia ini sok aya babalasna. Makanya juga kita sebagai orang tua juga jangan sampai mendolim anak kita, mendoakan anak kita sesuatu yang kurang baik sehingga dalam hidupnya menderita, gitu kan? Hidupnya penuh apa? Tidak ada dalam kebahagiaan, selalu ada kesulitan. Itu jangan-jangan oleh orang tua yang disampaikan. Ya walau bagaimanapun kan anak itu adalah darah daging seseorang. Baik, warahmatullahi gitu ya. Kemudian hadis yang berikutnya. Oh ya, hadis yang kedua tadi artinya pada hari kiamat tidak ada yang terlewatkan. Semua akan dikembalikan hak-haknya kepada yang dilalui, kepada yang pemiliknya, kepada ahlinya. Digambarkan kambing anu tetanduk akan menuntut kepada yang bertanduk gitu. Ini bahasa majaz ya, kiasan gitu ya. Artinya sampai apa ya yang sampai karena copot mungkin karena ini karena oleh ini akan diminta untuk dikembalikan. Kemudian hadis yang berikutnya, ini hadis satu hadis lagi, ini cukup panjang nih, juga tolong nanti setelah selesai kajian ini kita ngobrol. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala kunna natahaddatsu an hajatil wada wan nabiy sallallahu alaihi wasallam baina adhurina wala nadri ma hajatul wada hatta hamidallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa asna alaihi summa dzakara masihud dazar fa'at nawa fi dzikrihi wa qala ma ba'asallahu min nabiy illa andarahu ummatahu andarahu Nuh wa nabiyuna min ba'dihi wa innahu iyyahuz fikum fama fi alaikum min sya'nihi falaisa yahfa alaikum salasan inna rabbakum laisa bi'awar wa innahu awaru ainihuna ka'anna ainahu inamatu qafiyah ala inna Allah harama alaikum dima'ukum wa amalukum kahurrimatin yaumikum hada bi baladikum hada fi syahrikum hada ala hal balagtu qalu na'am qala Allahumma shad salasan wailakum aw wahikum unduru la tarji'u ba'di kufar yadribu ba'dukum riqabi ba'din. Oke, ini hadis cukup panjang nih, kita terjemahnya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah ridho kepada keduanya, kunna kami natahaddatsu an hajatil wada. Kami natahaddatsu membicarakan tentang haji wada. Wan nabiyyu baina adhurina, sedangkan Nabi ada di antara kami. Wala tadri ma hajatul wada, aku tidak tahu, kami tidak tahu apa itu haji wada. Hatta hamidallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa asna alaihi, sehingga Rasulullah mengucapkan alhamdulillah wa asna dan memuji atasnya pada Allah. Jadi terus ya. Jadi di sini kata Ibnu Umar, jadi dia ngobrol dengan sahabat-sahabatnya tentang haji wada.
Padahal Rasulullah ada di sekitarnya. Kemudian Rasulullah mengucapkan hamdalah, kemudian memuji atas Allah. Summa dzakara Masihud Dajjal. Kemudian dia Rasulullah kemudian dzakarul Masihud Dajjal. Jadi bercerita tentang Al-Masihud Dajjal. Kembali lagi ke Dajjal nih. Dajjal ini tidak saya. Fa'at nama fitikrihi dan dia menceritakan lebih panjang lagi. Wa qala ia bersabda Rasulullah ba'asallahu min nabi illa andarahu ummatahu. Tidaklah Allah mengutus dari seorang nabi kecuali andarahu. Di sini andarahu artinya di sini menjaga memperingatkan umatnya, mewanti-wanti umatnya. Seperti andarahu Nuhi wan nabiyuna min ba'dihi, sebagaimana Nuh memperingatkan kepada umatnya dan nabi-nabi setelahnya. Wa inna yakhruju fikum, sesungguhnya akan datang kepada kalian fama fi alaikum min sya'nihi, tidak ada yang tersembunyi atas kalian dari sesuatu. Falaisa yakhfa alaikum, dan tidak ada yang tersembunyi atas kalian, sampai 3 kali. Inna rabbakum laisa bi'awar, sesungguhnya Tuhanmu tidaklah buta, ya, maha melihat. Wa innahu a'waru ainil yumna, dan sesungguhnya kembali ke sini, Dajjal itu adalah buta matanya yang kanan sebelah, gitu kan ya. Karena ainahu inabtoifiyah, jadi keadaan matanya itu seperti biji anggur. Ala ketahuilah innallaha harrama alaikum. Sebenarnya ini hadis, ketahuilah sesungguhnya Allah harrama alaikum dima'akum wa amwalukum. Sesungguhnya hari ini Allah telah mengharamkan atas kamu darah kalian, wa amwalukum, dan harta kalian. Kahurmati yaumikum hada, sebagaimana telah diharamkan pada hari ini. Fi baladikum, di negeri ini. Fi syahrikum, pada bulan ini. Ala hal balagtu, apakah saksikanlah, ala apakah aku telah menyampaikan. Qalu, para sahabat berkata, na'am, ya. Qala, Rasul bersabda, Allahumma shahad, ya Allah saksikanlah aku telah sampai 3 kali. Jadi begini, ini sebenarnya seperti itu. Jadi ini cerita tentang haji wada. Dalam hujah haji wada itu memang intinya gini, Rasulullah itu katanya, innallaha harrama alaikum dima'akum wa amwalukum. Hari ini telah diharamkan kepada kalian darah-darah kalian, artinya tidak ada permusuhan. Wa amwalukum, dan harta-harta kalian. Kahur sebagaimana telah haram hari ini. Gitu kan? Ini sebenarnya intinya Rasulullah ini haji wada ini kan setelah haji wada itu 9 bulan kalau tidak salah Rasulullah meninggalkan Mekah, jadi ya. Rasulullah ingin di sini sampai ala saksikanlah hal balagtu, apakah ini aku telah sampaikan. Qalu, para sahabat berkata, na'am, ya. Sampai Allahumma syahid, Allahumma syahid, ya Allah saksikanlah aku telah menyampaikan. Jadi ini kaitan dengan hak, bahaya. Jadi Rasulullah menyampaikan sesuatu yang patut disampaikan. Nah, kita pun dalam hidup seperti itu. Artinya ada sesuatu yang perlu disampaikan, jangan sampai justru tidak disampaikan, nanti pada kiamat akan dituntut seperti itu. Jadi ini walaupun hadisnya panjang sampai berkaitan dengan dengan Dajjal, matanya yang kanannya buta, gitu kan ya. Tapi di sini intinya Rasulullah, innallaha harrama alaikum dima'akum wa amwalukum kahurmatil yaumikum hada fi baladikum hada fi syahrikum hada. Allah, itu memang yang disampaikan dalam haji wada. Ala hal balagtu, saksikanlah apakah telah menyampaikan. Qaul, berkata, na'am, ya Rasulullah. Qala Allahumma syahid, ya Allah saksikanlah. Wailakum, celakalah kalian. Waihakum di sini artinya bencana bagi kalian.
undur, lihatlah. La tarji'u ba'di, jangan kembali setelah ini. Kafaran, kembali kepada kekufuran. Yadribu ba'dukum riqabi ba'din, sebahagian yang lain menumpas sebahagian yang lainnya. Ini sebenarnya kaitan bicara tentang haji wada. Jadi Rasulullah menyampaikan hari ini haram, darah-darah kalian haram, nanti jangan sampai ada permusuhan. Dan intinya Rasulullah di saat akan meninggalkan ini, pesan Rasulullah ini, apa yang telah Allah utus kepadaku sudah saya sampaikan semua. Ini kaitan dengan hak saya. Kaitan dengan hak, jadi sampaikan haknya kepada yang ahlinya kepadanya. Kemudian Rasulullah, jangan kalian kembali setelah kepada kekufuran, sehingga yang satu menindas yang lain. Riqabi ba'din. Nah, di rahimahullah ini sekali lagi menjadi teka-teki, jadi pertanyaan, jadi kajian kita. Kenapa Imam An-Nawawi menempatkan hadis ini seperti itu? Apa di debat tentang haram melakukan kedoliman dan mengembalikan, memerintahkan mengembalikan kepada orang-orang yang didolim. Jadi artinya yang saya dapat simpulkan, jadi maksudnya mengembalikan kepada orang-orang yang didolim. Jadi hidup di dunia ini tidak terlepas dari kita melakukan kesalahan kedoliman kepada Allah. Jangan sampai tadi pada hari kiamat akan semua akan dikembalikan kepada ahlinya. Semua akan dituntut seperti itu. Nah, kemudian hadis yang berikutnya yang tadi yang panjang sekali, ini intinya Rasulullah ingin disaksikan. Ala hal balagh, apakah aku telah menyampaikan semua ini? Qalu na'am ya Rasulullah. Allahumma syahad, ya Allah saksikan aku telah menyampaikan ini. Jadi jangan sampai nanti di kiamat pada hari akhirat orang-orang menuntut kepada beliau. Nah, ini artinya dalam kehidupan ini pada kita pun suatu saat di saat meninggalkan dunia jangan ada hak-hak orang lain belum terselesaikan seperti itu. Intinya seperti itu. Makanya bab tahrimul dzulmi wal amru bil ma'ruf. Jadi bab tentang haram melakukan kedoliman dan harus menyelesaikan, mengembalikan kepada orang yang berbuat kedoliman. Hadirin wa rahimakumullah, mungkinnya jadi hadis yang dibaca ini cukup banyak juga hadisnya lagi nih tentang kedoliman ini. Memang berkaitan dengan kehidupan kita ya. Jadi sekecil apapun masalah ke dunia, masalah di dunia sebelum meninggalkan dunia ini, bereskan segala urusan. Jangan sampai justru nanti ada buntutnya di akhirat. Di akhirat itu nanti kan inna dzulumatin yaumal kiamat. Jadi jangan menjadikan kesengsaraan nanti pada hari kiamat. Juga hindari sifat kikir, karena kikir ini akan mendatangkan pertumpahan darah. Kemudian akan menghalalkan sesuatu yang haram. Nah, di sini kembali lagi dalam kehidupan. Dalam kehidupan ini kita ada hak orang lain, kembalikan. Kalau kita misalnya juga orang yang didolim, ya kita pada artinya harus pandai-pandai untuk memaafkannya, selesaikan. Makanya sangat erat kaitannya di saat orang yang tadi saya kalau bicara hutang kadang-kadang itu harus saya tekankan selalu. Karena gini, kalau kadang-kadang orang yang meninggal, apakah dia memiliki hak kewajiban kepada yang hidup, misalnya utang piutang, bereskan dulu, itu kan Rasulullahnya. Bulan tapi nanti di akhirat nggak jadi jabuntut. Kadang-kadang sok ingat utang saya bawa hutang. Ya, ini nggak apa-apa ya, live IG saya sambil menekankan itu buat sahabat-sahabat saya, terutama saya, untuk saya, keluarga saya, hutang itu penting bagian kita atau hidup kita Pak. Jadi jangan malu Pak Manto, jangan gengsi kita. Ini untuk kemaslahatan umat bersama. Jangan sampai kita di altar ini meninggal ada hutang. Jangan takut, saya juga jujur secara ini banyak hutang segala macam. Namanya kita hidup Pak, namanya juga cicilan hidup, kuliah anak, sekolah anak, ada yang belum terbayar. Seperti ini saya ada pertanyaan seperti ini. Penting. Misalnya kita memiliki kewajiban menyelesaikan sesuatu kepada orang, tetapi orangnya nggak ada, gimana ya gitu kan? Sampai ini kan suka ada ya. Kita di saat memiliki kemampuan memang sih untuk menyelesaikan utang di saat ada mah harus gitunya menyelesaikan. Nah di saat ada ayam gimana lagi ya kan ya? Makanya orang yang gorimin itu ada yang lebih indah lagi ya, di saat orang yang dipiutang udah dilunaskan saja apabila memang tidak kemampuan. Nah ada kasus seperti ini,
Kita teh aduh di saat ada rezeki, aduh saya teh punya kewajiban kepada orang itu karena dulu teh bla 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 gitu ya. Tapi orangnya nggak ada gitu kan. Sampai ini kan udah jawaban banyak. Kamana ke ya cari dulu, artinya ada, kalau ada keluarganya titipkan keluarganya, kalau tidak ada ya mungkin solusinya diinfakkan atau kurmakan seperti itu. Ini saking ya orang itu ingin jangan sampai justru ada buntutnya di akhirat. Makanya betul. Jadi masalah kalau ada yang meninggalkan, apakah dia memiliki utang piutang? Misalnya bereskan dulu gitu kan ya, bereskan dulu, jangan sampai justru menjadi kendala nanti. Bukan hanya itu saja, apakah dia pernah mendolim seseorang, misalnya gitu, tolong maafkan. Jadi kan itu saja, maafkan dia, karena memang kan ya gitulah. Jadi jangan sampai di akhiratnya jadi terus digangayong dengan kesalahan-kesalahannya. Penting sekali Pak. Makanya kita sebagai orang yang hidup maafkan saja, dimaafkan. Bersyukur sih kalau punya hati seperti itu. Cuma kita khawatir tuh dari sekarang. Kalau kita sudah masuk alam barzakh kita nggak bisa apa-apa lagi nanti masalah ini penting. Bagi saya penting. Saya tidak pernah malu berbicara tentang hutang, dan fikih hutang ini terus saya gaungkan karena supaya kita hidup itu insya Allah aman nanti masuk ke dalam alam barzakh itu. Nanti akhirat nanti pada hari kiamat akan dikembalikan hak-hak kepada orang yang ahlinya. Semua akan dikembalikan. Ini bagaimana tentang ini artinya pelajaran bagi kita, artinya ibrah bagi kita. Jangan sekali-kali melakukan haram, melakukan kedoliman, kemudian juga harus memerintahkan untuk mengembalikan sesuatu kepada yang berhaknya. Jangan sampai nanti dalam hadis itu di akhirat nanti semua tidak akan terlewat, akan diminta dikembalikan kepada ahlinya. Maka Rasul memperingati takut dzulma fa inna dzulma yaumal qiyamati. Hindari, waspada terhadap kedoliman, karena kedoliman itu adalah dzulma, kegelapan, kesengsaraan pada hari kiamat. Nah, mudah-mudahan dengan hadis ini, dengan beberapa hadis dan ayat Al-Quran ini, artinya kita sedikit demi sedikit, kalau misalnya kita pernah menyakiti seseorang, tidak ada salahnya kita minta maaf, ya. Dan juga seandainya kita pernah disakiti oleh seseorang, pernah didolim, kenapa tidak maafkan dia? Karena pada hakikatnya kasihan juga kalau misalnya kita istilahnya membuat dia sengsara. Terlebih-lebih ada kaitan dengan keluarga. Orang tua maafkan saja, maafkan, jangan sampai justru dia nanti di akhirat menjadikan sesuatu yang jadi kendala dia pada hari kiamat nanti. Demikian pula mudah-mudahan sekali lagi hidup ini yang sudah terus kita bertambah umur, terus memperbaiki diri, membersihkan diri. Kita harapkan dalam hidup ini senantiasa berdoa, mudah-mudahan di saat wafat tidak ada urusan lagi, kita dalam keadaan husnul khotimah. Selesai itu yang dapat kita sharingkan pada pagi hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang kita baca beberapa hadis berkaitan dengan perbuatan zalim, maksudnya hindari berbuat zalim, karena kedoliman ini mau tidak mau nanti di akhirat tidak ada yang bisa menolong, bahkan tidak akan diminta pertanggungjawabannya di saat kita menganiaya seseorang, mendolim seseorang. Mudah-mudahan kita terhindar dari hal seperti itu, dan mudah-mudahan kita juga orang yang senantiasa memaafkan kesalahan orang lain, karena dengan memaafkan kesalahan orang lain itu adalah orang-orang yang sangat bersih hati. Demikianlah ya teman-teman Allah, selepas ini nanti kita ada beberapa yang kita obrolkan juga berkaitan dengan keberadaan kita di Arta, keberjamahan kita di Arta, juga baik dari hal ibadah ataupun muamalahnya. Saya rasa ini fungsinya masjid bukan hanya untuk sujud, tapi hal-hal yang perlu kita musyawarahkan, yang perlu kita obrolkan, inilah tempatnya. Demikianlah sebelum lanjut kepada obrolan, kita tutup dengan doa kepada Tuhan Hasanah.